yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi di bumi Floromora. Nusa tercinta, Nusa Cedana hari ini kita ketahui bersama kawan-kawan, terjadi begitu banyak persekongkolan yang ada dalam pihak penegak hukum kawan-kawanku. Kawan-kawanku, setelah ini kita harus memberikan selamat datang kepada Kapolda baru kawan-kawanku. Kawan-kawanku, apakah kita sepakat kita sambangi Polda Nusa Tenggara Timur untuk sekedar singgah memberikan sepucuk Kapolda Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT kawan-kawanku. Mungkin hanya sekedar ucapan selamat berpisah, tapi kita tidak tahu ada pembicaraan hangat apa yang sedang terjadi kawan-kawanku di sana. Jangan sampai kita sebagai masyarakat curiga bahwa ada kesepakatan busuk yang terjadi di dalam pihak penegak hukum kawan-kawanku sekalian. Kita datang ke sini untuk meminta komitmen dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk secepatnya mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kejati dan Polda Nusa Tenggara Timur kawan-kawanku. Sepakat kawan-kawanku? Sepakat kawan-kawanku. Kita harus ada juga dalam bagian rapat dengar pendapat tersebut kawan-kawanku sekalian, untuk memastikan bahwasanya tidak ada kejanggalan, tidak ada kong kali kong yang terjadi dalam pihak penegak hukum kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, banyak orang jahat yang ada di dunia ini kawan-kawanku. Tapi kalau hari ini kita masih berdiri di sini, yakini bahwa dari semua itu kita menjadi bagian penting dalam iklim demokrasi. Kita harus menjadi bagian penting dalam perubahan itu kawan-kawanku. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri kawan-kawanku sekalian. Hidup mahasiswa, hidup aliansi. Terima kasih dan saya tutup. Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Aksi. Selamat siang Mas Aksi. Selamat siang Bapak-bapak kepolisian, Bapak-bapak Ibu Satpol PP yang ada, Bapak-bapak Ibu Dewan, yang kami dengar bahwa tidak ada satu orang dewan pun yang ada di kantor DPRD Provinsi NTT ini. Kami memberi ultimatum kepada Sekwan bahwa kami tidak akan beranjak kemana-mana sebelum ada pimpinan DPR yang bertemu dengan Mas Aksi. Sebelumnya kami sudah melakukan pemberitahuan. Dari kemarin dulu dan kemarin kami sudah melakukan pemberitahuan kepada pihak DPRD. Jadi hari ini kita sepakat satu suara satu komando tidak akan kemana-mana sebelum bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Provinsi NTT. Hari ini adalah aksi jilid ketiga. Aksi jilid ketiga yang kami lakukan sepanjang penanganan kasus pembunuhan terhadap Asri dan Dael yang dilakukan oleh Polda NTT, bahkan sampai kemarin pelimpahan berkas tanggal 28 ke Kejati NTT. Kami berjanji akan terus mengawal mencari keadilan bagi Asri dan Dael. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami dari masa aliansi Masa Aliansi Peduli Kemanusiaan meminta sekali lagi kepada Sekwan untuk menghubungi Ketua Wakil DPRD untuk bertemu dengan masa aksi. Itu ultimatum dari kami sebelum kami beranjak dari sini. Dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum bertemu dengan anggota dewan atau yang menjadi pimpinan dewan di tempat ini. Kita memberikan kesempatan bagi kawan-kawan lain untuk melakukan orasi. Dari teman-teman LTI, silakan. Hidup aliansi, hidup mahasiswa. Yang terhormat pimpinan DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekalipun tidak ada dan gedung ini seperti gedung mayat. Karena kami pilih wakil kami datangin duduk di tempat ini untuk sampaikan suara kami. Dan kami datang ini bukan kami tidak punya kerjaan. Kami sudah datang
tahu, Indonesia, pimpinan DPR RI harus tahu bahwa DPR NTT saat ini adalah gedung mayat yang ada di sini. Di mana wakil kami ketika kami berada di dalam suasana duka cita, kami bukan demo. Seandainya kalau peristiwa kejadian kematian ini terjadi 2024, yang mau ucapan kader-kader calon RIP memenuhi rumah asli dan lahir. Seandainya peristiwa kematian ini pada 2024, DPR yang duduk sini paling pertama ucap RIP. Tapi sudah tahu guys, face demo arti apa? Tapi dia ucap paling pertama. Muka-muka seperti ini yang nanti akan muncul. Tapi ketika kami berada dalam suasana duka cita, batin kami terdiri sini. Di mana DPR itu? Hanya ada boneka. Makanya Iwan Fals pilih tikus-tikus berdas yang kami pilih datang di sini. Di sini bukan tempat dari senang. Salah tempat kau cari uang, kata lagi Iwan Fals. Karena kami datang sini, kami pilih datang sini untuk sampaikan duka cita kami. Yang pertama kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kami tidak berurusan dengan polisi. Kami tidak berurusan dengan siapa-siapa lagi di sini. Karena urusan kami di Polda sudah selesai. Kami datang sampaikan duka cita kami. Segera rapat bersama pimpinan Polda yang baru untuk mencari solusi masalah ini. Karena hati kami teriris-iris. Tapi saat ini kami datang, kami merasa kecewa. Kami dari Laskar Timur, kami merasa kecewa dengan pimpinan DPR NTT di tempat ini. Yang terhormat Ibu Eni Noledi dan wakil Ibu Ica Sayuna. Kami merasa kecewa. Kami datang tidak ada orang. Ini gedung kami. Ini rumah kami. Kami hanya percaya kalian untuk jaga saja. Sebenarnya ini bukan rumah kamu. Kami bukan orang pintar seperti kalian. Kami memilih kamu bukan untuk duduk senang patuh kami terima uang tiap hari. Kami memilih kalian karena kami tahu kalian adalah ibu dari kami. Kalian adalah bapak dari kami. Ketika kami anak-anak susah, kami tahu kamu ada. Tapi kami kecewa. Kami datang tidak ada orang yang menyambutmu. Kami datang di rumah kami, tapi kami dianggap sebagai tamu. Terlalu sakit. Kami minta pimpinan DPR di mana saja berada, baik yang nonton lewat streaming maupun yang nonton lewat daring, tolong dengar suara hati kami. Kami tidak akan beranjak dari kantor DPR ini sampai pimpinan DPR datang. Sekalipun hujan datang, sawaja datang, badai turun, kami tetap ada. Karena ini komitmen kami. Kami ada untuk rakyat, kami ada untuk asli. Karena itu, kami mohon yang ada dalam gedung ini, kalau mau keluar saja, karena ini rumah kami. Tapi kamu masih mau ada, tolong panggil yang bertanggung jawab atas rumah kami, masyarakat di tempat ini. Itu saja yang kami sampaikan, kekesalan kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Polda. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman yang mau melakukan orasi, mari. Kita perwakilan dari ibu-ibu. Mari. Teman-teman perempuan untuk maju di depan. Om itu. Teman-teman perempuan. Tahu ibu. Angkat tinggi-tinggi gambarnya. Semua ibu yang percaya bahwa tidak mungkin perempuan membunuh anaknya. Berada di sini. Yang terhormat Bapak Polisi, aparat penegak hukum, dan juga tuan rumah sebenarnya di sini, pimpinan DPR, dan teman-teman masa aksi pencari keadilan. Saya hanya ingin menyampaikan sebaik puisi untuk kita renungi bersama
bagi para aparat penegak hukum di dalam mendalami motif pembunuhan ini. Sekiranya mari kita renungkan bersama-sama. Tangan ibu, tangan yang terindah. Tangan ibu adalah tangan yang pertama membelai kehidupan sejak dalam kandungan. Tangan ibulah yang mempertahankan kehidupan. Tangan ibu yang merawat kehidupan. Tangan ibulah yang menyambut kehidupan baru. Tangan ibu, tangan yang bertanggung jawab, meracik makanan untuk dijual demi susu dan popok anaknya. Tangan ibu, tangan yang terkuat karena mampu bergerak menimang, mengganti popok anaknya di tengah malam, di saat semua tubuh lelah dan mata-mata terpejam. Tangan ibu, tangan penuh harapan, menggendong kita melihat alam dan pantai. Tangan ibu yang menggenggam tangan kecil anaknya pada saat langkah pertamanya menuntun dia berjalan. Ketika kita lapar, tangan ibu yang menyuapi. Ketika kita haus, tangan ibu yang memberi minuman. Ketika kita menangis, tangan ibu yang mengusap air mata. Ketika kita gembira, tangan ibu yang mengadah syukur memeluk kita erat dengan derayan air mata bahagia. Ketika kita mandi, tangan ibu yang meratakan air dan sabun seluruh badan, membersihkan segala kotoran. Ketika kita dilanda masalah, tangan ibu membelai kita sambil berkata, "Sabar nak, sabar ya sayang." Tangan ibu, tangan yang paling murni, karena selalu mengajari anaknya berdoa. Tangan ibu dapat melindungi anaknya dari laki-laki pecundang yang ingin merebut anaknya. Dan jika ada yang merebut anaknya, tangan ibu tidak akan mengotori anaknya, karena ada hukum yang akan membela. Ada keluarga yang akan berdiri mendukung seorang ibu yang telah menyerahkan jiwanya dan segalanya bagi anak kandungnya. Wahai pembunuh keji, tidak bisakah kalian sisakan sedikit hati nurani? Jika nyawa ini telah kalian rebut paksa, jangan sampai merebut nama baik seorang ibu yang telah berkorban segalanya demi anaknya tercinta. Sebagai perempuan yang mengandung, yang melahirkan anak dan tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Saudara-saudara masa aksi, kami mohon dalam barisan. Sekali lagi saya minta, kami mohon dalam barisan. Kita sudah hampir 30 menit di sini dan belum ada sepatah dua kata pun dari Sekwan yang mengurus pertemuan kita bersama dengan pimpinan DPRD. Kita akan terus melakukan orasi. Kita kasih kesempatan bagi kaum perempuan untuk melakukan orasinya. Kepada Kalinda, kami persilakan. Selamat siang. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini saya tidak mau berorasi. Saya hanya mau menegaskan bahwa sebelum jadi ketua dewan, saya kenal Mama Emi Nomreni sebagai aktivis perempuan. Hari ini saya aktivis perempuan muda. Saya minta kehadiran Mama Emi di sini. Kalau memang Mama Emi masih mengingat komitmennya sebelum menjadi anggota dewan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu pernyataan yang sangat keras. Kami meminta Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Emi Nomreni sebagai seorang mama, sebagai seorang
Kami minta sekali lagi tolong dikoordinasi supaya bisa hadir di tempat ini. Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk melakukan orasi di tempat ini. Dari teman-teman Garda, teman-teman dari Mende, silakan. Selamat siang Mas Aksi. Terima kasih untuk komitmen kita sampai pada aksi jilid yang ketiga. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu kepolisian, aparat keamanan yang sudah mengawal aksi kami yang berlangsung sejak tadi. Dan pada siang hari ini kita berada di Gedung Istimewa, Gedung DPRD Provinsi NTT. Dan kita tahu bersama bahwa tujuan kita ke sini untuk menegaskan kepada pihak pimpinan dewan kita agar secepatnya melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak Mapolda dan Kejati dan kemudian melibatkan masa aksi dan juga pihak keluarga maupun pelaku yang terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Hidup mahasiswa! Hidup aliansi! Hidup perempuan yang melaut! Hidup perempuan yang melaut! Kawan-kawan, pada hari ini kita melihat betapa selama pertemuan-pertemuan yang ingin kita ajukan kepada pihak Mapolda, kepada pihak DPRD, dan kemudian hari ini kita mengalami kekecewaan yang berkelanjutan. Selama beberapa hari terakhir, kita telah turun ke jalan, ke simpul-simpul kekuasaan penguasa hari ini, bahwa kita melihat bentuk ketidakadilan telah terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hal ini begitu mengecewakan bagi masyarakat NTT. Bagaimana selama ini penanganan pembunuhan terhadap Astrid dan lain dan perlakuan secara yang tidak kemudian mengakomodir bentuk keadilan bagi pelaku pembunuhan itu sendiri. Kita ketahui bersama kawan-kawan bahwa selama ini bagaimana perlakuan Mapolda terhadap Randi begitu diistimewakan kawan-kawan. Ini salah satu bentuk kejanggalan yang kita lihat dan bentuk klarifikasi dari Mapolda yang kemudian tidak memenuhi sebagaimana syarat. Syarat yang pertama apa kawan-kawan? Syarat yang pertama bagaimana bukti autopsi. Bukti autopsi dan hasil rekonstruksi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Kemudian dari mana pernyataan yang kita peroleh dari Kapolda sendiri bahwa ia akan mengusut seluruh pelaku pembunuhan Astrid dan lain. Dan sampai detik hari ini, setelah pergantian Mapolda NTT, kita tahu bersama kita harus tetap mengawal kasus ini agar tidak terjadi kong kali kong atau kemudian menutupi dan kasus ini menjadi kadaluarsa. Kita tahu kawan-kawan bahwa bentuk kekerasan, diskriminasi, kemudian partisipasi perempuan begitu minim di NTT. Bahkan skop Indonesia kawan-kawan. Selama ini pejuang aktivis perempuan begitu kencang untuk kemudian mengakomodir keterlibatan dan partisipasi perempuan baik di ranah politik maupun ekonomi untuk turut membangun pembangunan di seluruh Indonesia. Dan kita tahu hari ini bahwa pimpinan DPRD kita merupakan sosok perempuan yang bergerak di ranah perjuangan kaum-kaum perempuan terkhususnya Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita ketahui bersama ketika kita datang di tempat ini, tapi kemudian masa aksi tidak mau ditemui. Kawan-kawan sekalian, ini perlu kita tegaskan kembali bahwa anggota dewan hari ini yang kita percayai, kita sudah bersurat, bukan kita datang dengan kemudian datang begitu saja atau datang dengan kaget hari ini. Sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa masa aksi akan beraudiensi dengan pihak pimpinan DPRD Provinsi NTT. Tapi apa yang terjadi? Hari ini kita menemui bahwa gedung ini kosong kawan-kawan. Di mana tugas dan fungsi kerja mereka ketika kita percayakan mereka ada di tempat ini, tapi kemudian nyatanya toh mereka tidak menjalankan tugas. Ketika rakyat punya persoalan, kita datang ke sini untuk menyampaikan apa yang menjadi soal yang kemudian menjadi desas-desus di masyarakat NTT. Salah satunya adalah pembunuhan ibu dan anak
yang merupakan serangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia terhadap perempuan dan anak, kawan-kawan. Begitu miris bahwa ini bukan hanya satu kasus, ada berbagai rangkaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan puncaknya hari ini, bentuk penanganan yang tidak adil yang kemudian menjadi sorotan kita. Selama ini dalam penanganan kasus pembunuhan Astrid dan Lael, kawan-kawan, kita ketahui bersama, baik itu klarifikasi dari Mapolda, Humas, kemudian klarifikasi yang sama sekali tidak menyentuh dasar persoalan. Kita tahu bersama bahwa ketika aksi jilid 1 dengan tergesa-gesa melalui pemberitaan oleh Humas langsung menyatakan Randi sebagai pembunuh tunggal, dan kemudian saat yang bersamaan menjatuhkan Randi hukuman mati atau pengenaan pasal 340 yang kita tahu bersama pengenaannya merupakan pembunuhan berencana. Tapi kita tahu bersama, kawan-kawan, ketika kita mengikuti keputusan dari Mabes Polda sendiri, bahwa alat bukti dan kelengkapan yang belum memadai kemudian bisa mengenai sanksi terhadap Randi. Ini sudah janggal, kawan-kawan. Jangan kemudian secara spontan diberikan sanksi tapi tidak dengan alat bukti yang kuat, kawan-kawan. Ini kemudian akan mengindikasikan bahwa Randi akan lepas dari jeratan hukuman mati. Kita tahu ini skema yang dibangun oleh pimpinan Mapolda, dalam hal ini para penyidik maupun yang terlibat seluruh di dalamnya, untuk melindungi Randi. Inilah bentuk kejanggalan yang menurut kita sangat janggal, dan hari ini kita turun ke DPRD untuk kita melaksanakan jejak pendapat dengan mereka, kemudian mempertemukan kita dengan Mapolda yang kemarin tidak sempat mengelurkan batang hidungnya di depan Polda NTT. Masa aksi 2 kali turun ke sana, tapi Kapolda dan Wakapolda bersembunyi di gedung mewah, gedung yang dibangun dari keringat rakyat, gedung yang dibangun dari pajak rakyat. Dan setelah hari ini kita datang ke DPRD, sama hanya, kawan-kawan, yang merupakan keringat dan perjuangan dari masyarakat untuk membangun gedung mewah ini, kemudian hanya menjadi gedung mayat seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya. Kita sepakat, kawan-kawan, sebelum DPRD turun untuk menemui kita, kita jangan meninggalkan tempat ini. Sepakat, kawan-kawan? Atas dasar komitmen ini, kawan-kawan, kita telah melangsungkan aksi jilid 3 atas keterpanggilan rasa kemanusiaan kita, atas rasa keadilan yang tidak berpihak, atas rasa keadilan yang tidak diakomodir bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini bentuk ketidakadilan yang terjadi di tanah NTT. Kita tahu bersama, kawan-kawan, sudah serangkaian berbagai tindakan cara kita lakukan. Kita menemui Mapolda NTT, kita menemui Kejaksaan Tinggi, dan kita menemui berbagai aktivis lingkungan, gerakan, dan semuanya kita bersolidaritas untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia itu bisa berjalan sebaik mungkin. Tapi kemudian ketika kita ingin bekerja sama, kita ingin mendukung dan mendorong agar terjadinya pembangunan keadilan yang baik di tanah Nusa Tenggara Timur, tapi nyatanya sampai hari ini kita tidak dipertemukan dengan tokoh-tokoh penting atau petinggi-petinggi Nusa Tenggara Timur agar apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita dapat tersampaikan. Bukan kali ini kita dikecewakan, kawan-kawan. Kemarin kita dikecewakan oleh Mapolda NTT, dan hari ini kita harus mengalami hal yang sama di depan gedung megah ini. Sangat miris, kawan-kawan. Apa fungsi dan tugas mereka kalau kemudian masyarakat hari ini yang mengeluh tidak ditemui, kawan-kawan? Masyarakat yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai catatan yang bahwa ada berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan yang kita sedang perjuangkan. Saya harap kita tetap konsisten. Hidup aliansi, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Saya kembalikan ke kawan-kawan. Kami mengingatkan DPRD Provinsi NTT bahwa NTT darurat kemanusiaan. Di mana kalian kurang ajar? Sampai sejauh ini kalian wakil rakyat. Sampai sejauh ini sudah tahu bahwa NTT darurat kemanusiaan. Kalian masih diam saja. Tidak ada satu statement pun yang keluar dari DPRD Provinsi NTT sebagai wakil rakyat. Tidaklah hati kalian kalau masih minta
DPRD Provinsi NTT. Sampai mana kalian berjalan? Tiap hari masuk di gedung ber-AC, duduk paku kaki di dalam. Saya lihat itu di dalam. Pegawai-pegawai DPRD sedang paku kaki di dalam. Di mana hati nurani kalian? Kami sampai melakukan aksi damai jilid 3 karena kami sadar betul bahwa NTT sedang darurat kemanusiaan. Tapi sampai sekarang kalian tetap diam, kalian tetap terpaku, kalian tetap menerima gaji seenaknya. Sekali lagi kami beritahukan kepada Sekwan, kami harus bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi NTT. Saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk melakukan orasi. Ada teman-teman dari Parindra NTT, dari GMKI, dari GMNI, dari Garda. Mari teman-teman dari Parindra, mari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di gedung DPRD Provinsi NTT, Mama Emi beserta seluruh jajaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari kepolisian yang hari ini sedang menanti Kapolda yang baru, pimpinan yang baru. Dan kita berharap bahwa Kapolda yang baru ini bisa menegakkan keadilan dan kebenaran di Nusa Tenggara Timur. Sepakat teman-teman sekalian? Hidup aliansi! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat! Saudara-saudara, kita kembali hari ini untuk melakukan aksi yang ketiga. Kita namakan aksi ini aksi damai jilid yang ketiga. Kenapa berulang-ulang? Kenapa kita sampai aksi 3 kali, saudara-saudara? Kenapa? Karena orang-orang yang kita pilih, para penegak hukum yang ada Nusa Tenggara Timur ini, sepertinya sedang melakukan pembiaran, sedang melakukan persekongkolan jahat, sedang melakukan ketidakadilan. Kita sudah 2 kali aksi di Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Kapolda sepertinya saudara-saudara semua ada unsur kesengajaan meremehkan. Yang berikut saya ingin menyampaikan kepada Mama Emi Nomleni. Saya sebut beliau sebagai mama karena kita anak-anaknya datang untuk mengadu kepada beliau. Saya ingin menyentuh hatinya sebagai seorang perempuan, hati nurani beliau. Kita tahu bahwa 2 orang pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 2 orang perempuan. Mereka perempuan memiliki hati nurani, memiliki hati seorang ibu, memiliki hati seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, yang membesarkan anak-anaknya. Saudara-saudara, kita datang mengadu kepada Mama Im dan Mama Ica Sayuna beserta semua Bapak Ibu yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menyentuh hati mereka. Kita datang mengadu tentang kasus pembunuhan yang keji terhadap Ibu Asri dan adik lain. Saudara-saudara, kasus ini sungguh keji. Kasus ini dilakukan terhadap perempuan dan anak, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Karena itulah aliansi melakukan aksi berjilid-jilid untuk menuntut keadilan, menuntut kebenaran, menuntut agar supaya kasus ini ditegakkan dengan seadil-adilnya, diusut tuntas semua pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan keji ini. Saudara-saudara, kita sekali lagi datang untuk menyentuh hati Ibu Emi Nomleni dan semua yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu semua adalah wakil kami yang telah kami pilih dari
berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami minta tolong hadir di sini. Dengarkan keluhan kami, dengarkan pengaduan kami, dengarkan aspirasi kami. Jangan diam, jangan diam. Bapak Ibu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi, Ibu Ince Sayuna, mari datang lihat kami anak-anakku. Mari datang dengarkan rintihan kami, dengarkan tangisan, seruan Astrid dan Lael dari alam baka sana. Bapak Ibu saudara-saudara, suara Astrid dan Lael sedang nyaring meminta keadilan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu polisi, kalian penegak hukum yang saat ini sedang menangani tersangka, sedang menyelidiki semua pelaku yang mungkin terlibat di dalam kasus ini. Karena itu, kami minta kerja dengan jujur, kerja dengan benar, kerja dengan adil. Jika tidak, karma berlaku bagi kalian semua. Kalian semua harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Polri. Bapak Kapolri selalu mengatakan bahwa jika ada polisi yang bermain-main gila dalam mengurus semua kasus yang ada di Indonesia, karena itu coba pecat kalau tidak betul. Semangat! Saudara-saudara, karena itu juga pada hari ini kita datang untuk meminta DPRD untuk melakukan rapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga dengan Kejati NTT. Kita perlu mendengarkan bagaimana komitmen mereka dan juga komitmen DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus pembunuhan yang kecil ini. Setuju saudara-saudara? Hidup aliansi. Kita tidak akan beranjak ke tempat ini sampai Bapak Ibu dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menemui kita, mendengar pengaduan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, kami datang, kami anak-anakmu yang telah memilih kalian semua untuk duduk di tempat ini, untuk menyuarakan aspirasi kami. Kami datang membawa tangisan Astrid dan Lael dari alam baka. Dengarkan baik-baik. Jika kalian diam, kalian menanggung karma yang mungkin juga yang telah berlaku bagi Astrid dan Lael. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian. Hidup aliansi, hidup masyarakat, hidup perempuan dan anak. Terima kasih. Ya, hadir bersama dengan kita di depan sini ada Ibu Maria, salah seorang anggota dewan. Tapi pada saat yang sama, terima kasih Ibu, kami akan terus berorasi sambil menunggu gedung begini besar hanya diwakili oleh Ibu Maria. Kita berkomitmen untuk menunggu anggota dewan lainnya. Tolong beritahukan kepada anggota dewan lainnya bahwa kami menunggu di sini. Kita akan terus melakukan orasi-orasi di sini. Ketua KMKI, kami persilakan. Semua mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Sekali lagi, terimalah salam juang dari saya untuk kawan-kawan aliansi. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Sekali lagi, satu suara, satu komando. Hidup rakyat NTT. Hari ini kawan-kawan, kita berkunjung ke rumah kita. Dan kita dijaga seperti penjahat yang berkunjung ke rumahnya. Kita dikawal seperti penjahat yang mau datang mencuri di rumahnya. Bayangkan itu, kawan-kawan. Kita datang ke rumah kita sebagai rakyat, orang-orang yang kita percaya untuk mewakili kita duduk di gedung yang megah ini justru tidak mampu mewakili kita. Sehingga karena keresahan-keresahan ini kita hari ini datang ke sini. Dan celakanya kedatangan kita hari ini di sini kita diperlakukan seperti pencuri, kawan-kawan. Kita diperlakukan seperti penjahat, dibiarkan berdiri berjam-jam, dibiarkan berdiri berjam-jam dan berteriak, kawan-kawan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita ingat dan kita catat siapa saja yang kita percaya untuk duduk di tempat ini. Catat nama mereka, teman-teman. Ingat mereka bahwa hari ini ketika kita datang di sini, bagaimana mereka memperlakukan kita. Catat mereka satu persatu. Ingat baik-baik mereka di memori, teman-teman.
bagaimana tindakan mereka. Saya pikir hari ini kita bersuara tentang ketidakadilan dan tindakan supremasi hukum yang terjadi atas saudara kita Astrid dan lain. Dan sangat kita sayangkan karena apa yang mau kita suarakan, yang harusnya disuarakan oleh wakil-wakil kita, justru wakil-wakil kita diam. Ini yang sangat kita sesalkan, kawan-kawan. Wakil-wakil kita diam. Jadi kalau hari ini kita tidak diperkenankan untuk menemui wakil-wakil kita, dalam hal ini ketua dan wakil ketua, saya mengundang teman-teman semua. Kita adalah rakyat itu sendiri. Kita adalah rakyat itu sendiri, teman-teman. Untuk itu saya tegaskan bahwa gedung ini adalah gedung kita. Ini gedung rakyat dan kita berhak ada di dalam. Jangan halangi kami, jangan halangi kami, karena kami berhak ada di dalam. Kami hanya mengutus orang-orang representasi dari kami untuk duduk di tempat ini. Kami layak duduk di sini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kita semua yang adalah rakyat, kita layak duduk di sini. Kita layak duduk di sini. Untuk itu kita tidak harus diperlakukan seperti tamu. Kita tidak harus diperlakukan seperti pencuri sehingga dijaga dan dikawal dengan ketat, teman-teman. Kita bersuara tentang ketidakadilan yang terjadi di bumi Flobamora yang kita cintai. Kita bersuara tentang kemanusiaan yang terjadi di bumi Flobamora. Harusnya orang-orang yang kita percaya untuk mewakili kita yang menyuarakan tentang itu. Harusnya mereka yang bersuara, harusnya mereka yang bersuara lantang, harusnya mereka yang memanggil Kapolda, harusnya mereka yang memanggil Kejati. Untuk itu kami datang ke sini, kami mau bilang bahwa tugas Bapak Ibu adalah panggil Kejati, panggil Kapolda, kita RTP supaya semua terang benderang, tidak ada di sini. Itu tugas dari wakil rakyat. Kami tidak perlu menjelaskan itu karena kami tahu bahwa Bapak dan Ibu yang mewakili kami tahu suara hati kami. Jangan perlakukan kami seperti pencuri. Saya ingatkan sekali lagi, jangan perlakukan kami seperti yang ketiga. Dan wakil rakyat masih norok. Bayangkan itu, teman-teman. Mereka masih tertidur pulas. Atau mungkin mereka sementara bersenang-senang dengan keluarga mereka, menikmati kedamaian Natal. Iya, Natal damai, dan kami datang untuk menagih itu. Bagaimana dengan ketidakdamaian yang kami alami? Bagaimana kalau ketidakdamaian itu ada di tubuh Bapak Ibu? Bagaimana kalau saudara dari Bapak dan Ibu adalah Astrid dan lain? Ini panggilan kemanusiaan. Sekali lagi kami bersuara keras karena ini panggilan kemanusiaan. Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau begitu banyak suara bahwa kami lapar, kami menuntut nasi bungkus sehingga kami bersuara. Saya tegaskan bahwa kami lapar akan keadilan. Kami lapar akan keadilan sehingga kami bersuara. Kami tidak dibayar untuk apa-apa. Ini panggilan nurani. Yang menggugat kami adalah nurani kami. Yang menggugat kami adalah kemanusiaan kami. Bagaimana kami menjadi manusia sementara sesama manusia kami menderita. Harusnya itu dipikirkan Bapak Ibu. Jadi kalau sekali lagi sebelum saya akhiri, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman aliansi, sekali lagi catat dan ingat baik-baik siapa orang-orang yang telah kita kirim di tempat ini. Ingat mereka. Dan ketika tanggal di 2024 tanggal mainnya kawan-kawan, catat nama mereka dan ingat jangan pilih lagi orang-orang yang tidak berpikir. Ingat mereka. Kalau perlakuan mereka masih seperti ini. Dan terakhir setelah ini, kalau memang perlakuannya masih seperti ini, saya tinggal selangkah lagi ada di dalam. Saya tinggal selangkah lagi ada di dalam. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita akan ke Kapolda. Kita beri ucapan selamat datang. Tapi harapan besar dari kami, para wakil rakyat,
yang katanya representasi dari kami rakyat, tolong temui kami. Jangan perlakukan kami seperti penjahat dan pencuri. Karena ini panggilan nurani, yang digugat adalah nurani. Sekali lagi, semakin sulit semua perjuangan, maka semakin nikmat kemenangan itu. Kita tidak akan diam sebelum kemenangan itu kita capai. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup masyarakat NTT, hidup masyarakat NTT, hidup aliansi. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Ya, kita berikan kesempatan kepada Ibu Maria sebagai anggota DPRD untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah kita lakukan dalam orasi kita. Silakan Ibu Maria. Selamat siang buat adik-adik semua. Apapun kondisinya, sebagai umat yang beragama, pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa adik-adik sekalian yang punya keyakinan sama dengan saya, yakni Kristen Protestan. Saya punya kerinduan menyatakan salam damai Natal buat kita sekalian. Sekalipun kondisi tidak bersahabat sesuai dengan fakta yang kita alami saat ini. Tapi itulah keyakinan kita menjadi hal yang terutama di dalam setiap kehidupan manusia yang adalah ciptaan Sang Halik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa sekalian, karena bukan sengaja kami tidak berada di kantor. Tetapi oleh karena kami ada pemantauan soal cuaca, petani sedang ini, dan juga kami tidak abaikan kejadian ini yang sedang adik-adik menuntut keadilan ini. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh adik saya, bahwa ini rumah rakyat, rumah kita semua, rumah kalian semua, rumah kita bersama. Karena itu, melalui kesempatan ini, saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan telah menyiapkan ruangan dengan adik-adik sekalian, dan saya mengundang kapasitas ruangan kurang lebih kalau kita sudah tidak mematuhi protokol kesehatan bisa ditampung semua, tetapi diharapkan adik-adik semua kita tetap pakai masker, sekalipun jarak sudah kita abaikan, tetapi masker penting. Saya membuka masker supaya apa? Adik-adik bisa tahu inilah wajah seorang yang ada juga diutus oleh adik-adik untuk ada di sini. Karena itu saya mengundang dengan hormat adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik wartawan sekalian, kita akan masuk di ruang rapat anggota DPRD yang namanya ruang Kelimutu. Mari kita berada di sana untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama, karena kasus ini sesungguhnya saya juga tidak ingin berteriak di jalan, tapi saya punya kepedulian yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Tetapi sesungguhnya saya cukup prihatin dengan kejadian ini. Karena itu di hadapan kita semua, saya mengundang kita semua untuk kita masuk ke dalam ruangan itu, rumah rakyat, ruang sidang masyarakat. Dan selalu sidang itu terbuka untuk umum. Adik-adik boleh ikuti kapan kita mulai bersidang di sini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, mari kita masuk di dalam. Adik-adik wartawan juga ikut semua. Kemudian perlu satu saya sampaikan, bahwa ada di sekitar kita ada bapak-bapak, ibu-ibu polisi, bukan berarti mengawal kita karena kita pencuri atau lain sebagainya. Tetapi menghormati apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, dan tentu itulah menjadi tugas mereka untuk melindungi, menjaga kita sekalian supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi tentu Bapak Ibu polisi, ada hal-hal yang kurang pas, tentu mereka akan menyampaikan ke kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Untuk itu mari kita masuk ke dalam ruangan. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan lagi dari Kakak Alinda. Selamat siang Mama, izin buka masker. Pertama-tama izin
kami. Mama, selamat siang. Terima kasih sudah mau menghampiri kami. Saya ada di sini sebagai seorang perempuan, sebagai saudara dari Astrid, dan kalau Mama berkenan, sebagai anak dari Mama, sebagai rakyat yang sedang mewakili saat ini di gedung ini, dan sebagai perempuan yang dimana Mama adalah salah satu orang yang terpilih untuk mewakili 30 perwakilan perempuan di parlemen. Bukan begitu, Mama? Terima kasih juga sudah mengizinkan kami masuk, tapi karena kita terbatas dengan protokol kesehatan, saya ingin menyampaikan beberapa poin di luar sini supaya semua teman-teman saya bisa mendengar. Boleh, Mama? Terserah adik-adik sekalian. Apakah di ruang rapat itu tidak bisa disampaikan? Boleh di sini, tapi sebagai penjaga rumah rakyat di sini yang kalian utus kami di sini, dengan segala hormat saya mengundang untuk kita masuk. Daripada kita di sini, sepertinya ya saya merasa tidak elok juga kalau kita berdialog di sini. Tapi kalau memang dari tim aliansi mau menyampaikan di sini, saya kembalikan kepada adik-adik sekalian. Kalau buat saya tidak masalah, ruangan sudah disiapkan untuk kita boleh bersama-sama ada di situ. Kami akan tetap masuk ke dalam. Ini hanya beberapa poin penting di mana kami ingin meminta perwakilan rakyat, komitmen dari perwakilan rakyat, dan ini disaksikan oleh semua teman-teman yang ada di sini. Karena tentu saja yang boleh masuk ke dalam hanya beberapa perwakilan, kan Mama? Atau semua boleh masuk? Untuk saya bisa dipantau dari luar, ada sound systemnya. Sebentar adik-adik sekalian, saya cukup menghormati kalian. Di dalam, di luar juga kita ada setting sound systemnya buat didengar, manakala tidak menampung semua. Tetapi saya pikir bisa menampung semuanya, dan apa yang ingin sampaikan bisa disampaikan di dalam, karena kami sudah membuka ruang. Bisa masuk semua, hanya tentu kita berdiskusi dengan baik dan benar supaya kita bisa mendapatkan poin-poin yang menjadi tindak lanjut dari aksi damai ini. Itu yang menjadi harapan kami. Oke, terima kasih Mama. Saya hanya ingin memastikan bahwa kami semua boleh masuk. Terima kasih. Bisa ya. Jadi Pak Polisi, Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kondisi ini kita sudah tidak menaati protokol kesehatan dengan jarak, tapi tentu masker tidak boleh lepas ya adik-adik sekalian. Ya, masker tidak boleh lepas. Saya sengaja lepas ini karena memang saya agak jauh, dan saya juga ingin memperkenalkan, inilah saya Ibu Maria Nubansaku yang sesungguhnya. Karena ibarat kita di bandara juga diturunkan maskernya sebentar biar supaya dikenal, bisa disapa, kita bertemu di mana saja. Mari kita masuk ke dalam rumah kita adik-adik sekalian. Oke kawan-kawan, sekali lagi sebelum masuk, ingat taati peraturan protokol, kita semua memakai masker. Tolong sekali lagi kita aksi damai. Poster-poster di bawah saja masuk ke dalam. Kita punya sound system nanti tetap di sini dengan teman-teman yang ada standby di sini. Kita semua masuk ke dalam. Mari pelan-pelan kita masuk ke dalam. Ada satu teror Kesmat ya. Ada satu teror. Harus
Ya Sprite, Coca-Cola. Kalau ada orang tak menunggu. Ente yang kue natal ke ente sa. Itu tidak berfungsi. Cek, atau memang suaranya tidak dinaikkan? Tidak, just mulai dinaikkan. Ada yang masih di luar? Yang masih di luar masih ada tempat duduk di sini. Cek. Oke. Yang masih di luar silakan masuk. Kapasitas ruangan bisa menampung kita semua. Ataukah yang terlalu berdekatan boleh separuh bagi diri ke samping kiri saya. Adik-adik wartawan semua sudah ada kok di dalam kok. Mari masuk. Bapak Ibu petugas bisa duduk juga, tidak apa-apa. Kita semua punya tujuan yang mulia, jadi tidak salah. Baik, kalau semua sudah ada di dalam ruangan ini, inilah ruang sidang kami DPRD Provinsi, namanya ruang Kelimutu. Adik-adik yang mungkin kurang berkunjung, tapi ini ruangan ini gedung ini tidak tertutup untuk siapapun juga. Manakala ada keperluan-keperluan, dengan segala hormat bisa kita bergabung di sini untuk kita berjuang bersama-sama. Baik, terima kasih. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian.
dari pihak keamanan, adik-adik wartawan semua. Selamat siang, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam damai Natal buat kita yang beragama Kristen Protestan, dan salam hormat juga buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena saya juga baru dapat informasi tadi malam kurang lebih itu jam 11. Saya dapat informasi ini tidak resmi dari adik-adik saya yang mungkin ada juga di relasi ini menelpon saya untuk hari adik bisa bergabung sini untuk bersama-sama dengan anggota DPRD provinsi memperjuangkan keadilan. Nah, karena itu pagi tadi sekitar jam 9:30 baru dari Pak Sekuan ada kirim ke saya ada surat yang masuk. Jadi saya bilang, Bapak, saya kebetulan kita punya jadwal tanggal 28 itu sampai dengan 31 itu kita di luar gedung ini. Tetapi sebagai wakil rakyat, apapun kesibukan saya, sekarang saya ada di lapangan, tapi saya berusaha maksimal untuk saya bisa ada di kantor, bisa menemui adik-adik saya, Bapak Ibu sekalian, untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Sekalipun isu-isu di media ini bukan berita baru, berita ini memang terus hangat dan bahkan memanas. Karena itu tadi di luar, tapi melalui kesempatan ini dalam ruangan ini, sebelum saya kesempatan kepada adik sebagai pimpinan perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa pimpinan tidak hadir bersama dengan seluruh anggota oleh karena itu tadi. Jadi bukan karena sudah tahu tetapi tidak mau menemui adik-adik sekalian, atau oleh karena jadwal saya yang dekat. Saya yang sempat dihubungi karena tadi malam saya dapat bocoran, jadi saya juga ada di luar, tetapi saya sudah siaga untuk walaupun terlambat saya ada di sini. Nah, karena itu adik-adik sudah mendahului saya di gedung ini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Kata bijak bilang lebih baik terlambat tapi datang daripada tidak bertemu sama sekali. Nah, karena itu kesempatan saya berikan kepada adik saya untuk menyampaikan lebih terstruktur apa yang menjadi harapan. Nah, kita akan diskusi bersama untuk kita cari jalan keluarnya seperti apa. Dan walaupun saya sendiri, tetapi saya pikir ada yang bisa saya jawab karena ini bukan persoalan tersembunyi. Jadi saya juga ikuti persis. Karena itu saya berikan kesempatan kepada adik saya untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi harapan yang ingin disampaikan di lembaga ini. Saya persilakan. Baik, jadi karena mic semua ini tadi berfungsi. Ini lembaga kasih begini saja, Bapak Sekwan. Lembaga kasih begini saja. Jangan di blokir ini pembicaraan. Cek. Cek. Oke. Dikasih mic dulu, dikasih mic keluarnya. Oke. Cek. 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 Sudah hampir 1 bulan ya, Pak. Maksudnya ini betul-betul tidak jadi ya, bukan karena aksi massa. Tidak ada. Baik. Maka itu saya bawa dari rumah. Cek. Ini saya punya saya bawa dari rumah. Cek. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikan. Taruh di atas sedikit.
Suara bisa dengar kok? Suara bisa dengar kok? Cek. Oke. Jauh tuh kakak. Di sini. Di sini. Di meja sini kok. Tidak apa-apa lah, ditaruh di sini. Tahu, masyarakat juga tahu bahwa mic di DPRD lagi rusak. Harus. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria sebagai salah satu anggota dewan yang menerima kami. Kami tahu bahwa jadwal itu sudah terbagi, tapi kami juga berharap bahwa ini belum memasuki. Jadi besok tanggal 31 baru itu bertanggal merah. Jadi kami sekali lagi menggarisbawahi pernyataan bahwa anggota dewan lagi pada keluar semua. Sebelum saya menyampaikan pernyataan sikap ini, kami terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di tempat ini. Saya akan bagi semua untuk menyampaikan pendapatnya sebelum kita kunci dengan pernyataan sikap kami dan komitmen bersama dengan DPRD Provinsi NTT. Oleh karena itu, saya beri kesempatan bagi para ketua dan para aktivis yang mewakili organisasi masing-masing untuk bisa memberikan pernyataannya. Kepada teman-teman aktivis perempuan yang sudah berada di depan, kami persilakan duluan. Kita dapat kesempatan. Waktu kita masih banyak. Silakan. Selamat siang. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang Mama Maria. Mama, bolehkah kami tahu jabatan Mama di sini? Nama saya Maria Nubansaku, anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo, dan di sini posisi saya dari fraksi. Kami satu fraksi utuh berjumlah 6 orang, dan saya sendiri sebagai ketua fraksi DPRD Provinsi NTT dari Partai Perindo. Kemudian di dalam lembaga ini saya posisinya sebagai sekretaris Komisi 2. Mungkin itu jabatan saya di lembaga ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mama Sekretaris Komisi 2. Perkenalkan, saya Linda Tagi. Saya perwakilan dari Aliansi dan salah satu perwakilan perempuan tentu saja. Mama sebagai salah satu anggota dewan, saya yakin bahwa Mama tahu kalau angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada 564 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTT. Dan itu hanya dikhususkan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, kekerasan-kekerasan yang lain seperti kekerasan verbal,